Halo Sobat Olahraga, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Channel yang selalu menyajikan analisis paling tajam, update terbaru, dan fakta terpercaya seputar dunia sepak bola internasional. Hari ini, tanggal 16 Juni 2026, kita sedang berada di tengah-tengah gegap gempita turnamen sepak bola termegah dan terbesar di muka bumi, yaitu Piala Dunia 2026 yang digelar secara spektakuler di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, di balik kemeriahan turnamen edisi kali ini yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara, ada sebuah drama besar yang sedang menanti kita. Ya, sebuah kejutan masif terjadi di serangkaian pertandingan matchday pertama fase grup. Tiga raksasa sepak bola dunia yang selalu dijagokan menjadi kandidat kuat juara, secara mengejutkan gagal meraih poin penuh alias gagal menang di laga pembuka mereka. Mereka adalah raksasa Amerika Selatan Timnas Brasil, jawara Eropa Timnas Spanyol, dan sang kekuatan tradisional Timnas Belanda. Apakah ini pertanda bahwa era dominasi mereka sudah berakhir? Ataukah ini hanya mesin diesel yang telat panas? Di video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas dan sedetail-detailnya mengenai posisi klasemen terkini, sisa laga yang harus dijalani, serta hitung-hitungan skenario peluang lolos bagi Brasil, Spanyol, dan Belanda di sisa dua pertandingan babak grup. Posisi mereka sungguh terancam jika tidak segera berbenah. Jadi, siapkan camilan kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten seru dari Raftel Sport. Mari kita mulai pembahasannya. Kita awali pembahasan pertama kita dari sang pengoleksi 5 gelar juara dunia, Tim Samba, Brasil. Tergabung di grup C, hampir seluruh pengamat memprediksi bahwa Brasil akan dengan mudah menyapu bersih kemenangan di fase grup. Namun, apa yang terjadi di atas lapangan hijau benar-benar di luar dugaan. Pada laga perdana mereka melawan wakil tangguh Afrika, Maroko, skuad Seleção harus tertunduk lesu karena hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 di New York New Jersey Stadium. Hasil ini ibarat tamparan keras bagi lini serang Brasil yang dihuni oleh para bintang elit liga-liga Eropa. Mari kita lihat klasemen grup C berdasarkan data terbaru hari ini. Di puncak klasemen secara mengejutkan bertengger Skotlandia dengan koleksi 3 poin, berkat kemenangan tipis 1-0 atas wakil CONCACAF, Haiti. Di posisi kedua ada Maroko dengan 1 poin, disusul Brasil di peringkat ketiga yang juga baru mengumpulkan 1 poin, dan Haiti tertahan di dasar klasemen dengan 0 poin. Dengan format baru Piala Dunia 48 tim di mana hanya 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup yang berhak melaju ke babak 32 besar, Brasil jelas berada dalam posisi yang sama sekali tidak nyaman dan penuh dengan tekanan. Sisa laga yang harus dimainkan Brasil di grup C adalah menghadapi Haiti di laga kedua dan ujian berat melawan sang pemuncak klasemen sementara, Skotlandia, di partai pamungkas. Hitung-hitungan peluang lolosnya seperti ini, Brasil wajib mutlak mengamankan 3 poin penuh dan mencetak banyak gol saat melawan Haiti. Di atas kertas, Haiti memang merupakan lawan yang paling lemah di grup ini. Kemenangan atas Haiti akan membuat poin Brasil menjadi 4, yang akan sangat melegakan napas mereka untuk bersaing memperebutkan tiket otomatis. Namun, penentuan sesungguhnya kemungkinan besar akan terjadi di matchday ketiga melawan Skotlandia. Jika Brasil secara mengejutkan kembali bermain imbang, apalagi sampai menelan kekalahan melawan Skotlandia, mereka bisa saja terlempar dan terkunci di posisi ketiga. Nasib mereka pun harus ditentukan lewat jalur perhitungan klasemen peringkat ketiga terbaik yang penuh risiko dan ketidakpastian. Tekanan luar biasa kini ada di pundak para pemain. Publik menuntut mereka untuk menampilkan jogo bonito yang mematikan dan pragmatis demi mengunci kemenangan, bukan sekadar penguasaan bola yang buntu di sepertiga akhir lapangan. Bergeser ke grup H, kita menemui jawara Piala Dunia 2010 dan kampiun Euro 2024, Timnas Spanyol. Skuad La Furia Roja datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri selangi di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente. Bermodalkan talenta-talenta muda luar biasa seperti Lamine Yamal dan Pedri, Spanyol sangat diunggulkan. Namun, realita di turnamen akbar ini berkata lain. Spanyol secara luar biasa ditahan imbang tanpa gol alias 0-0 oleh tim kuda hitam yang bermain disiplin asal benua Afrika, Tanjung Verde, Cabo Verde, di Atlanta Stadium.
Penguasaan bola khas Spanyol yang menembus persentase sangat tinggi ternyata gagal dikonversi menjadi sebiji gol pun oleh lini serang mereka. Klasemen grup H saat ini adalah salah satu yang paling unik, seimbang, dan ketat di Piala Dunia 2026. Mengapa? Karena pertandingan lain di grup ini antara raksasa Amerika Selatan, Uruguay, melawan jagoan Asia, Arab Saudi, juga secara kebetulan berakhir imbang 1-1. Alhasil, keempat negara di grup ini, yaitu Uruguay, Arab Saudi, Spanyol, dan Tanjung Verde, saat ini sama-sama mengoleksi 1 poin dengan selisih gol yang setara. Ini artinya, persaingan di grup H seperti direset dan dimulai kembali dari titik nol untuk 2 laga tersisa. Bagaimana hitungan peluang lolos Spanyol? Spanyol masih harus berhadapan dengan Arab Saudi di pertandingan kedua, sebelum lakoni partai big match penentuan hidup mati melawan Uruguay di pertandingan terakhir. Peluang lolos Spanyol kini sangat bergantung pada hasil vital melawan Arab Saudi. Menghadapi The Green Falcons, lini serang Spanyol tidak boleh lagi membuang-buang peluang. Mereka dituntut untuk bermain lebih vertikal, tajam, dan efisien. Jika Spanyol sukses menang melawan Arab Saudi, mereka akan mengumpulkan 4 poin, yang akan menjadi modal psikologis sangat krusial sebelum menantang Uruguay. Namun, jika mereka kembali terjegal dan hanya meraih hasil imbang, maka laga melawan Uruguay akan menjadi laga ibarat partai final yang sesungguhnya. Spanyol harus mengalahkan Uruguay, karena jika mereka gagal meraih 3 poin di 2 laga awal, bayang-bayang kegagalan memalukan di babak grup akan menjadi kenyataan. Luis de la Fuente harus segera memutar otak untuk menemukan formula menembus pertahanan lawan yang bermain rapat dengan pola low block. Terakhir, mari kita terbang ke grup F untuk membedah kondisi timnas Belanda. Skuad The Oranje yang dinahkodai oleh Ronald Koeman datang ke Amerika Utara, membawa ambisi besar untuk akhirnya mengangkat trofi setelah sering menjadi spesialis runner-up. Sayangnya, langkah awal Virgil van Dijk dan kawan-kawan jauh dari kata mulus. Belanda harus bersusah payah untuk mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2 melawan tim Samurai Biru, Jepang, dalam laga super sengit yang berlangsung di Dallas Stadium. Lini pertahanan Belanda tampak kewalahan meredam kecepatan transisi dan serangan balik presisi dari Jepang. Mari kita periksa klasemen grup F saat ini. Tim asal Skandinavia, Swedia, memimpin dengan gagah di puncak klasemen dengan 3 poin penuh setelah mereka sukses mengamuk dan membantai Tunisia dengan skor telak 5-1. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 1 poin, lalu posisi ketiga dihuni oleh Belanda yang juga mengemas 1 poin dengan selisih gol yang sama. Sementara Tunisia terjerembab di posisi juru kunci tanpa poin dan defisit minus 4 gol. Berada di posisi ketiga bagi Belanda jelas bukan indikasi yang bagus untuk memuluskan langkah ke fase gugur. Sisa laga yang harus dilalui The Oranje sangatlah menantang dan mematikan. Mereka akan langsung berhadapan dengan sang pemuncak klasemen yang sedang on fire, Swedia, di laga kedua, lalu menutup fase grup dengan melawan Tunisia yang dipastikan akan bermain ngotot demi harga diri. Hitungan peluang lolos Belanda mungkin menjadi yang paling menegangkan. Laga melawan Swedia ibarat partai do or die. Jika Belanda sampai menelan kekalahan, poin mereka akan mentok di angka 1, sementara Swedia melenggang aman dengan 6 poin. Skenario tersebut akan membuat nasib Belanda tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, melainkan harus menunggu mukjizat dari pertandingan tim lain dan berjuang mencari selisih gol masif melawan Tunisia untuk menjadi salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik. Belanda wajib setidaknya tidak kalah, atau lebih baik merebut 3 poin penuh saat melawan Swedia untuk kembali mengambil alih kemudi grup F. Jika mereka mampu mengamankan 4 poin dari 2 laga pertama, langkah mereka saat menghajar Tunisia di laga terakhir akan jauh lebih ringan. Barisan pertahanan yang dikomanda Van Dijk harus lebih solid, dan lini serang yang diisi Cody Gakpo dan Memphis Depay dituntut tampil membunuh dan tidak membuang peluang sekecil apapun. Sobat Raftel Sport, ajang Piala Dunia 2026 ini benar-benar membuktikan bahwa di sepak bola modern, bola itu bundar dan tidak bisa diprediksi. Jarak kualitas taktis dan teknis antar negara dari berbagai benua kini semakin menipis dan merata. Ketiga tim raksasa, Brasil, Spanyol, dan Belanda, kini menelan pil pahit dan menyadari bahwa tidak ada satupun lawan yang bisa diremehkan. Mereka semua terancam gagal lolos dan bisa pulang lebih awal jika tidak ada perbaikan drastis di 2 sisa laga babak grup. Pertanyaannya, mampukah mereka bangkit dari keterpurukan matchday pertama, memperbaiki mentalitas bertanding,
dan membuktikan kelayakan mereka sebagai calon juara? Ataukah kita akan menjadi saksi sejarah kelam runtuhnya para raksasa di fase awal turnamen? Itulah analisis mendalam dan hitung-hitungan peluang lolos dari Raftel Sport hari ini. Menurut pendapat sobat semua, dari ketiga negara raksasa ini, Brasil, Spanyol, dan Belanda, siapa yang paling berpotensi mengalami tragedi gagal lolos ke babak 32 besar? Tuliskan opini dan prediksi tajam kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk pencet tombol like jika kalian menyukai video ini, share ke grup WhatsApp teman-teman pecinta bola kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport. Sampai jumpa di video pembahasan sepak bola internasional selanjutnya. Salam olahraga.